Inilah dia 3 detik lagi sebelum kita akan menuju ke drafting phase. Itu ting. Itu Ini beda, ini beda. Apa suara Udah ini? berubah. Apa suara? Karena bentuknya udah berubah. Oke. Dan ini dia, the grand finale of F1 World Championship drafting phase. Game pertama, Fredrin, Cho, Kaja. Respect full terhadap tim Eko dan sisi seberang. Tutup pergerakan dari seorang Ohib dengan Wanwan dan juga Kari, tapi mereka tetap merespek dengan pergerakan dari seorang Edward dengan glue-nya. Full respect di game yang pertama, di phase yang pertama. Ya, terlalu mahal juga untuk glue, sementara itu Yif terbuka, makanya di sini ada beberapa pertukaran yang mungkin akan terjadi. Melihat juga dari Chow dan juga Kaja yang bahkan untuk saat ini benar-benar dibuang sejak awal dan membuat bagaimana permainan pick off dari Eko mungkin agak sedikit tertutup. Di satu sisi lainnya, Barats menjadi satu pick yang sepertinya sangat mahal bagi teman-teman Blacklist International sehingga ditukarkan juga dengan Lapu dan juga Yif yang masih terbuka. Melihat Barats di first pick ini sudah akan menandakan bahwa mereka akan membawa Estes. Karena kita tahu sendiri, hero power dari Blacklist International ketika Barats dan Estes, apalagi dipandu dengan Farsha, ini mungkin akan menjadi salah satu malapetaka, tapi ternyata tidak. Harit yang akan dibawakan. Aku sempat ditanyakan oleh salah satu media kita, eSports ID, Ya. hero yang akan di-ban. 2 hero yang digunakan oleh Blacklist International sekarang menjadi pilihan aku waktu itu. Iya. Tapi aku ada satu suara sama Profesor KB, di mana Barats memang agak cukup menjadi masalah. Kita bahkan menyebutnya di awal-awal Barats dan Iya, Bitrix. kita barengan ya. Iya, makanya. Kalau Pak Pulung katanya band apa, Pak? Aku Fredrin, Kaja, Kari, Benedetta. Fredrin, Sama Benedetta. Estes. Benedetta aku ada sama Estes. Iya. Fredrin, Estes Kaja, Wahyu. Kari, Benedetta, Estes. Oke. Wow, kita saling melengkapi ya. Iya, kenapa? Selamat datang di M4 World Championship Grand Final bersama dengan Kalung Emas KB. Pulung. Richard Mas. Kita belum opening dari tadi. Iya, dari Iya. tadi kita kagak ada openingnya, heran lah. Karena kita udah benar-benar terdistract dengan opening ceremony yang Wah, luar biasa. itu indah Nah ini banget. Pak, mohon Indah maaf, banget. saya bocil Sanford Pak, lapu-lapunya Pak. Itu kata-kata saya kayaknya. Bocil Sanford. Bocil lapu-lapu ya kalau udah di tangan Sanford nih agak ngeri nih masalah ini. Dan bahkan sebenarnya Sanford itu udah bersinar di babak group stage. Ya, dari babak grup Dari stage. babak group stage dia udah benar-benar bersinar. Dan kalau bisa dibilang, dari dominasi laning phase-nya Edward versus Sanford, kalau based on match history yang terlihat, Sanford selalu mendominasi di laning phase bahkan di team fight. Tapi entah mengapa, ini dia the power of Oh My Venus yang selalu bisa menutup pergerakan atas tim dari Eko. Oke, tapi di sini bisa dibilang Venus agak mengorbankan diri terlebih dahulu loh. Aha. Yang diambil untuk mid lane dan daya dobrak lainnya dulu semuanya. Ya. Untuk menjadi backupan, oke gua ntar aja. Oke. Strategi apa lagi nih bro Ya, yang tersimpan? Matilda masih ada dan ini Iya, sangat enak masalahnya banget untuk Matilda masih ada, Florin masih ada, Rafaela pun masih ada. Begitu juga dengan jawaban dari Eko yang langsung menuju kepada Lolita. Jadi mereka ingin melakukan setup jangka panjang, bermain tarik ulur, dan kemungkinan besar ini Matilda untuk marksman-nya sih akan sangat mahal sekali kalau misalkan Cloud akan diamankan oleh Benny Cutie. Karena power flankingnya Benny Cutie kemarin sempat kita lihat bahwa Benny Cutie selalu melakukan ultimate itu tidak ketika dia membuka setup team fight, tapi ketika dia ingin melakukan sebuah eksekusi. Udah pasti Matilda. banget. Udah pasti banget. Matilda Barats. Oh itu udah pasti banget. Pertama kita lihat Barats di first pick. Abis itu kita melihat di mana adanya seorang Lolita, adanya seorang Eve, Matilda menjadi pilihan utama. Dan bahkan ketika ada Lunox yang terpick oleh Ben Cutie, Aha. ini menjadi sebuah isyarat dari tim Blacklist International kalau mereka bahkan senang dengan pick yang dilakukan Ben Cutie. Ya, sama-sama menggunakan magical damage di area gold lane dengan tujuan agar tidak bisa kalah satu sama lain. Karena Yes. kalau Marksman sudah bisa dipastikan Benny Cutie agak sedikit ketinggalan di early game. Namun dengan pick ke arah Lunox, apalagi dipadukan dengan Yif dan juga Lapu-Lapu, ini adalah sebuah identitas dan juga sebuah kode bahwa Eko ingin menabrak dari awal. So kita akan melihat bagaimana ini dia tempo permainan Eko yang sering aku bilang-bilang. Tutut, Eko Express. Eko Express, tabrak gaming Israel, dan bahkan kita lihat ada cosplay dari The Queen of SS. Ya dan- ampun, bentar. Ya Allah. Kenapa Pak Polo? Manisnya Ya Nian. Allah. Untung suara gua gak kedengeran di Itu venue. Eca tadi ya? Iya. Ya Dan ini ampun. dia. Ca. The Grand Finale F4 World Championship Blacklist International versus Eko. Akankah sang juara bertahan mampu mempertahankan
juaranya atau akankah ada juara baru untuk kali ini bersama dengan Kalong Pamas, KB. Bolong. Raider Ramas. Let's go. Let's go. Terakhir kali aku melihat atau menyaksikan Oh My Venus dengan menggunakan Matilda. Dia tumbang 6 kali tapi mereka menang gamenya. Tapi mereka tetap menang game ya? Betul. Dengan isyarat bahwa Oh My Venus ini akan membuka mappingnya Oke. dan menukarkan beberapa ultimate sehingga nantinya ketika landing phase ini nggak akan ada ultimate lagi yang bisa mempertahankan bagaimana daya dobrak dari Blacklist International. Yep. Dan juga dengan ada Matilda pun, Basarnas, Wise harusnya akan menjadi jauh lebih aman lagi. Lebih pede untuk masuk dan masih pede untuk keluar dari area defensif yang bisa saja diciptakan oleh Eko secara cepat dengan permainan yang kita tahu. Oke, pergerakan kali ini yang harus diperhatikan adalah gimana caranya. Dari Eko ini akan sedikit kalah untuk segi early farming yang dilakukan oleh seorang Wise. Kita tahu sendiri, pergerakan Wise ini nampaknya agak cukup berbeda ketika Mobazir menggunakan Barat. Sama-sama player Barat, tapi Mobazir lebih ke arah farming dengan sendirinya tanpa ada pengawalan dari roaming. Sedangkan dari seorang Wise ini tidak akan dilepas pandangannya oleh Oh My Venus. Ya itulah dia UBE Ultimate Bonding Experience yang tentu tidak akan pernah lepas dari Blacklist International karena mereka sangat amat melekat. Bagaimana kita tahu juga bahwa combo Baras Matilda ini sudah lama sekali sejak zaman M3 World Championship. Wait, Dan bahkan Yawi ini ketinggalan tuh. Yawi bakal coba di all in dan bakal coba dipasar dengan flicker yang dimiliki. Dan ini adalah kesempatan yang mahal banget. Eko telah kehilangan satu buah source skill yang akan disiapkan oleh tim Blacklist International untuk team fight di arah turtle-nya. Bad Kitty still survive di top lane. Tidak ada Fader Airstrike. Tidak ada Zaman Force yang membuat seorang Bad Kitty terperangkap. Tapi ini membuat tim Eko akan tertinggal dari segi quantity di team fight di arah turtle. Sanford versus everybody. Seperti sebiasa. Bocil tak akan takut bersama dengan satu Alex sama dengan Retribution. Diamankan oleh seorang Wise. Meskipun begitu, first blood by Eko Infinix kali ini telah didapatkan bersama dengan 2 point kill dan Bad Kitty ditukar di area top lane-nya Pak Bulu. Oke, tapi ada satu kejadian lagi di area top lane-nya, di area god lane-nya. Lunox berhasil langsung diamankan di bawah. Sanford again and again. Selalu saja membuat sebuah kegaduhan. Belum ada satupun sejauh ini hero-hero yang memang capable untuk bisa menaklukkan dia di area turtle tadi, Prof. Ya early game ada shield absorb, apalagi kalau kita ngomongin Sanford versus Edward ini udah bukan sekedar bagaimana ngomongin macro play, tapi bagaimana cara Sanford untuk bertahan dan ada ganking di area bottom lane. Oke, kita lihat damage dari seorang Haji. One last hit. Dan pasifnya ternyata gak berhasil dipancing oleh seorang Oh My Venus. Dia tahu banget ketika satu hit keluar dari seorang Sanford akan ada absorb damage yang dimiliki Sanford dan bahkan Haji berhasil menutup eksekusi di arah bottom lane. Sementara itu di atas sendiri coba lihat nih, ada lagi Numeon Blast udah dipaksakan. Tapi dengan Zaman Force dia setidaknya memiliki mobilitas yang mendadak naik dan pergi dari situ, Prof. Ya temponya dari Blacklist benar-benar cepet banget. Mereka habis dapetin Turtle yang tadi sempat mungkin di trade dengan beberapa point kill. Termasuk juga mungkin Edward yang tumbang, tapi ternyata di top lane harus ada korban juga. Benny Cutie yang harus ditumbangkan, jadi setidaknya Blacklist walaupun kehilangan banyak banget atau bisa dibilang peran yang begitu penting di early game, tapi mereka selalu menukarkannya dengan sepadan. Karena mau bagaimanapun Benny Cutie, ini late game insurance-nya untuk Eko. Karena kalau misalkan gak ada Benny Cutie, damage-nya akan kurang. Dan bahkan kalau bisa kita bilang di sini, Benny Kitty emang coba untuk melakukan first terhadap seorang Uheb. Uheb selalu menahan Purify-nya. Tidak mau terlalu terburu-buru. Dia akan menggunakan Purify ketika team fight yang cukup besar nantinya. Dan Eko menggunakan satu buah if untuk Sanji, itu pilihan yang bagus. Dengan adanya history Blacklist International, 100% win rate. Tapi di arah top lane akan ada team fight terjadi. Benny Kitty belum terlihat posisinya dan Wise harus memperhatikan damage yang dimiliki oleh seorang Benny Kitty. KTC mencoba menuju ke arah seorang Haji. Buset. Ada Sanford di arah depan membuka langsung ultimate-nya, tapi tidak ada flicker dan Alex Savannah blow with Purify yang tidak ada kali ini karena tidak ada imun juga. Petrify yang sangat tepat membuat seorang Edward berhasil mendapatkan satu poin kill. Now main plus KTC akan ke West akan menyelamatkan satu red kembali again and again. Again and What a again. retribution from Wise. Itu dia, turtle-nya berhasil diamankan kembali. Namun untuk kali ini Lolitanya pun dihancurkan pula. Mereka terpecah, Prof. Satu persatu semuanya terpisah. Tapi di bagian belakang ada satu orang tertinggal sendirian. Wise akan dipanggil harusnya oleh Oh My Venus dengan guiding win yang dia miliki. Dan benar, Wise-nya selamat. Wise-nya pun melenggang, ada flying Dino. Iya, ini dia yang tidak akan pernah lepas dari Blacklist International, V-Wise. Karena mereka akan selalu bersama untuk combo yang benar-benar makin mempersulit Eko Philippines ketika mereka ingin melakukan sebuah takedown.
Karena mau Yes. bagaimanapun Barat tanpa adanya Matilda, dia aja udah kuat. Apalagi ada Matildanya. Dan untuk sekarang dalam keadaan winning condition, Carl TZ benar-benar mencoba untuk mengejar ketertinggalan walaupun harus all in karena Oh My Venus. All in terhadap Oh My Venus sepertinya bukan jawaban yang cukup baik ketika melihat adanya 70 detik menuju ke arah turtle yang berikutnya. Kalaupun dia tidak mau kehilangan momen seperti ini, harusnya mereka lebih memanfaatkan point kill arah Sohem dan one last hit. One last hit. Membuat seorang Oheb tidak bisa ditumbangkan dan Haji akan menggunakan beda stay for clear minion di atas whole plane, membuat satu buah barikade, memanfaatkan keuntungan Blacklist dengan 1200 gold yang menandakan tidak adanya outer turret yang akan dipecahkan. Jadi tidak ada keuntungan untuk Echo dengan all-in yang dilakukan terhadap seorang Oh My Venus. Yap, di bawah. Coba lihat Electro Venom Blow-nya dikeluarkan kembali tapi Sanford berusaha untuk bisa memberikan perlawanan. Wave minionnya dihilangkan. Kaltuzi belum mau mendapatkan E2 dengan seluruh source skill yang dia miliki pula karena cukup beresiko. Belum lagi 20 detik kemudian Turtle udah akan melenggang. Iya, sama-sama buka ultimate, baik Sanford atau bahkan dari Edwardnya, karena mereka mungkin udah tahu kalau misalkan selesai dengan Bloodlust X, mereka akan memiliki 10% cooldown reduction. Dan hal Oke. tersebut setidaknya akan membuat 30 detik ke depan, itu akan ada ultimate lagi, dan setidaknya untuk di area Turtle-nya, mereka akan memiliki ultimate Yap. untuk kedua kalinya. Tapi lebih diuntungkan oleh seorang Sanford sih kalau menurut aku dengan cooldown yang cukup cepat. Tapi lihat dari top lane, Oheb udah gak bisa selamat lagi kali ini, tapi ternyata Oh My Venus save the day. Dari top lane, Haji mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Order bisa diberikan, Haji akan mencoba menutup seorang Yawi pula ke arah backline dan Oh My Venus. Kali Hampir ini, saja. lihat 3 versus 3, Royal Rumble dari top lane. Haji terperangkap, tepakan, Haji Satu hit terakhir. terdekat. One last hit. Order Brilliant dan Darkening yang save the day untuk Bad Kitty. Tidak bisa dihindari lagi oleh para pemain dari tim Echo. Meanwhile dari bottom lane, 2 versus 2, duo maut dari Echo. Sanford bersama dengan Kaltizi mencoba melakukan retribution. Akhirnya diamankan Kaltizi. Untungnya kalau tidak, posisi Wise tadi akan bisa selamat dari ganking yang dilakukan oleh seorang Echo. Ada absorb damage, Iya. buff tambahan from Turtle. Dan EXP juga jangan lupa, kalau seandainya melihat dari level, Carl TZ sekarang langsung mendobrak dengan level yang ke-10. Oke. Berpisahnya V-Wise di sini membuat skenario permainan dari Blacklist tidak begitu baik ketika mengadu kontes dari segi objektif. Dan buat sekarang Carl mencoba untuk melakukan sebuah Wait. invasi, tapi Hajinya ketinggalan, Oh. terkena solo kill oleh Sanji. Itu dia, adu mekanik antara Declare dan bahkan dari top lane. Oh hebat, coba ditumbangin begitu saja. Echo, laut Echo Frost Ya. kali ini terdengang keras di arah top lane. Ini dia tempo permainan yang cepat dan bunyinya tutut Echo Express. Echo Express. Tapi ternyata untuk kali ini coba lihat ada nomor 16 dikeluarkan. Tapi untuknya masih bisa selamat, masih bisa pergi dari itu sama. Tapi Sanfordnya dengan Brave Fighter dipanggil lagi misalnya itu untungnya. Masih bisa lompat lagi ke area yang berbeda. Mundur teratur lagi semuanya. Mereka set up ulang lagi tapi damage-nya Darkening sudah mulai berasa. Tidak ada takut-takutnya, Kaltizi masih memiliki satu buah heavy spin. Tidak akan coba di all in oleh para pemain dari tim Blacklist International dan Echo berhasil membayar lunas 2000 gold difference yang dia miliki di bawah menit ke-8. Dan bahkan di posisi menit ke-8 ini agak lebih diuntungkan oleh tim dari Echo karena mereka sudah membuat perbandingan turret yang mahal di arah top lane ya Profesor. Ya, sama seperti kuncinya dari Blacklist International, D-Wise bijak. Apakah Echo dengan keuntungan seperti ini akan bijak untuk pemilihan itemnya seperti Winter Truncheon bagi Sanji, karena mau bagaimanapun nanti permainan dari belakang flanking itu bisa saja dimainkan oleh Oheb, karena mau dari sisi manapun Oheb tidak ada yang bisa menangkap kecuali Yawi dengan menggunakan Luminous dan itu pun masih ada Purify dari Oheb. Conceal Waduh. play, tapi sepertinya tidak akan ada korban jiwa. Dan untuk sekarang dengan KDA yang begitu tinggi, average skill yang begitu tinggi, Echo berada di urutan pertama dengan 16 poin. Dan bahkan kalau bisa kita bilang kali ini Pak Pulung di mana para pemain dari tim Echo mereka mempunyai celah kecil. Gimana caranya Sanford dipancing untuk arah backline? Karena Sanford ini tidak kenal takut. Laki-laki tidak kenal takut. Anak berumur 16 tahun ini benar-benar akan coba membuat distraction dan bahkan Edward berhasil didecoy oleh seorang Sanji. Lingkaran sangat tepat, Sanford melihat di garis tepat udah tidak adanya satu buah an eye for an eye, membuat dirinya berani tak kenal takut dan no man and plays berhasil menutup seorang Edward tepakan, ditumbangin begitu saja. All in fight from Echo berhasil coba dipukul dari belakang. Aduh retribution, Kaltizi berhasil mencuri satu ball lord atas seorang Wild, tapi Kaltizi terperangkap mencoba diselamatkan oleh Sanji dan kawan-kawan. Dihindari, tidak terlalu sakit tepakan. Wah. Play! What a play from Paddy Kitty. God laner yang berani
menukar satu untuk satu pun dia tidak ada kenal takut Pak Bulu. Benny Kitty mendadak ada di depan dari seluruh player, di mana tadi fight-nya memang cukup panjang. Hanya saja nggak cukup bijaksana menurut gua kalau memang mau membuka di area tersebut sih bro. Iya, karena Oh My Venus sudah mengeluarkan satu buah guided wing. Ini Dan kena untuk lagi sekarang kena lagi real one manipulation. Jadi mungkin akan ada satu pick off atau bahkan battle spell yang keluar. Dan di retribution jadi masih benar-benar coba untuk di cover. Walaupun Call TZ sampai maju ke depan sana. Sama-sama mengadu retribution. Sama coba untuk mundur ke arah belakang. Para pemain dari Echo bahkan dengan Lord yang baru bergerak di arah top lane dengan keuntungan 5.000 gold mereka miliki. Tapi lihat dari bottom lane. Flicker Yawi, ingat. Para pemain dari tim Echo mereka siap untuk melakukan fight kembali. Super Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Flicker from Yawi. Apakah akan merubah permainan di game yang pertama dan para pemain dari tim Echo lalu Echo Proud. Mereka berkumpul menuju ke arah top lane dan tidak ada Final Strike. Ini sebuah keputusan yang cukup berat untuk seorang Haji membuka Final Strike terlebih dahulu. Terburu-buru, sedangkan Lord masih berada di garis depan. Informasi terlebih dekat, Yawe dengan flickernya tidak dikeluarkan, menahan, tidak mau terlalu terburu-buru. Disiplin, team fight, dan disengage from Echo. Sanji membuka hanya untuk jalan pulang dari tim Echo, Pak Bul. Iya, karena Sanji pun melihat ya mereka tadi udah mulai cukup mengejar. Satu real one manipulation bisa membuat mereka semua ditarik mundur. Mereka semua menggagalkan apa yang mereka inginkan. Tapi Inner Turret sekarang di bagian tengah udah menjadi sebuah hal yang akan diinvasi langsung. Federasi dikeluarkan kembali. Kaltezi masih cukup tebal. Masih cukup butuh banyak source untuk bisa menghancurkan ke arah dirinya. Wah, ini invasi jungle, bahkan Wise tidak mendapatkan Parto, otomatis EXP-nya ini bakal menuju ke arah Carl TZ banget. Dan ini mulai one-sided, 5.000 gold loh. Dari yang kita awalnya melihat 2.500-an gold, ini udah berlipat-lipat ganda Echo untuk gold leadingnya. Oke, ditambah lagi dengan item yang dia miliki Profesor KB. Divine Glaive, Holy Crystal mungkin sesaat lagi untuk Benny Cutie. Tapi menurutku Benny Cutie sangat membutuhkan sekali Winter Truncheon, agar nanti ketika dia mungkin misposition atau ya setidaknya tidak ada Order Brilliance, dia bisa setidaknya sedikit aja ngebeli waktu agar masih bisa bertahan hidup. Dan di satu sisi lainnya, Sanji, lihat, dia bikin apa? Silent Rob. Dia ngasih magic defense, walaupun nanti gak dibuat ke arah Athena Shield atau Oracle, tapi ini adalah sebuah pengurangan damage agar nanti Feather Airstrike dari Haji tidak begitu maksimal. Dan di satu sisi, Haji, Holy Crystal, oke, item yang bagus banget. Aku setuju banget dengan pemilihan itemnya. Tapi di satu sisi lainnya untuk saat ini Winter lebih bijak. Sama satu lagi, untuk adanya Silent Rob, Divine Glaive lebih bijak juga menurut aku. Divine Glaive juga oke. Atau setidaknya ya jawab lagi, Silent Rob lagi. Ya benar. Sama-sama adu magical damage-nya. Sama-sama adu magical damage dan bahkan positioning yang mungkin harusnya berat di sisi Haji. Tapi Sunford selesai dengan Fury Hammer yang ternyata dia jadikan menuju kepada satu Hunter Strike. Jadi akan ada pengejaran kepada lini belakang atau backline Itu dari teman-teman Blacklist. Sanford mungkin sekarang Pak Pulung, targetnya bukan seorang Ohem. Wah, ini udah Haji, sudah belok. Iya, makanya udah Haji. Kenapa? Haji, no flicker, dan bahkan mereka sadar P-Wise akan tetap bersama-sama. P-Wise akan berkumpul. Guiding Wind akan dimiliki dari seorang Wise. Tidak mungkin di tangan dari seorang Haji dengan kondisi seperti ini Pak Pulung. Yap, itu dia tadi Purple Buff pun udah diinvasi lagi ya. Kalau Tazi memiliki Purple Buff, tapi kita tahu untuk Barat sendiri nggak terlalu dibanding juga terhadap Purple Buff tersebut. Hanya saja yang mungkin terhighlight di sini ya. Dua level berbeda Prof, Kaltzi dan juga Wise. Lihat, Wise-nya nggak stack 25, ini yang masalah sebenarnya. Karena mau bagaimanapun stack 25 dibutuhkan sekali bagi Wise. Agar nanti bisa membadani teman-teman dari Echo ketika tidak ada Guided Wing dan setidaknya untuk membuying time nggak bisa dibilang cepat-cepat banget lah untuk di take down. Lihat, Barasnya menjadi kecil. Barasnya bocor halus nih, coba lihat. Anak kecil. Mana Baras itu? Ya ampun. Nggak ada stack soalnya. Gak ada stack, ini benar-benar Baras langsung coba dipasang di arah bottom lane. Ohem terperangkap. Tidak menggunakan satu papur revive tapi Edward mencoba mendapatkan satu balik terperangkap dan bahkan Panic Hete. Outplay yang dilakukan di arah bottom lane dengan combo dari Benny Dede. Kali ini membuat para pemain dari tim Echo berhasil mendapatkan satu base dari mid lane. Lot sudah mulai battle. Pedersen keluarkan for defensive. Tapi ini dia Sunford. Bocil Sunford mengacak-acak arah backline. Dan para pemain dari tim Echo mereka terpecah belah. Kehilangan semua pemainnya dan ini pencara di game yang pertama. Echo Loud, Echo Proud berkemenang. Blacklist International berhasil ditumbangkan kali. Dan lihat, Oh My Venus sepertinya agak sedikit tensi tinggi, RPM tinggi, dan ini dia para fans dari Echo Pilipinas. RPM? RPM tinggi, Rush per menit? gasnya tinggi, ngomongnya nunjuk-nunjuk. Oh, tuh lihat tuh.
Oke. Itu RPM tinggi. Oke. Sebuah kamus baru ya dari Ranger Emas yang dimana mungkin bisa teman-teman pelajari juga nantinya karena saya pun baru tahu. RPM. Untuk Ada lagi ya? Ya, ada istilahnya kan. setiap- WPM word per menit. Word per menit. Apalagi HTM harga tiket masuk. Hah? Kalau ATM Anjungan tunai mandiri, Pak. kosong. Astaga. Jadi kalau Yang penting jangan HTS, hubungan tanpa status. Nah, itu bahaya, Pak. Oke, Eko. Tapi ini agak sedikit mengaca dengan adanya posisi upper bracket final. Oke. Di mana Eko berhasil mendominasi di early, Eko berhasil mendapatkan poin, tapi ternyata di sisi sebaliknya Blacklist International mereka menurunkan Eko menuju ke arah lower bracket. Tapi aku suka sih pemilihan untuk Lunox tadi sebagai damage dealer utama, terutama untuk Benny QT itu sendiri. Dan ternyata secara mengejutkan kita tahu bahwa Benny QT ini memang pemain lama. Sebelum dia menjadi pemain marksman, dia pernah menjadi pemain fighter. Dan Ya. bahkan dia beberapa kali di MPL Filipina membawakan Poveus salah satunya. Tapi Lunox ini merupakan sebuah dinamika yang berbeda lagi. Benny dari, Dede. Iya dari Benny. Makanya kalau kita ngomongin soal ngomongin data, marksman power banget. Kari Oke. makanya sampai di ban. Tapi dengan Lunox, berarti teman-teman dari Eko ingin menjawab bagaimana skenario permainan dari Blacklist sebelum mereka benar-benar ada di pick tertinggi dari tim fight berlimanya. Dan bahkan kalau bisa Mereka patahin setupnya dari awal. kalau bisa aku bilang, mereka akan coba mengcounter pergerakan dari seorang Barat itu sendiri tanpa harus punya item yang banyak. Dengan adanya 2 item dari Benny Kitty cukup untuk bisa menumbangkan Wise instan. Ya. Tapi dengan Marksman belum tentu. Mereka harus butuh 3-4 item dan itu mungkin tidak bisa didapatkan. Seperti kata Profesor Belum kami lagi bilang. harus jump in ke belakang. Jump in ke belakang, Dan kita, waktunya panjang. ya mungkin yang paling mendekati untuk menumbangkan Barat Skari. Oke. Di ban. Tapi ya di ban, mau bagaimanapun dari awal di ban, Lunox adalah jawabannya karena per 5% dari maksimum HP. Barat akan terkena damage-nya sendiri. Misal 5% dari 10.000, ya kalian bisa hitung sendiri. Itu bonus damage ya teman-teman, bukan damage utamanya. Makanya kalau ada Lunox, mungkin akan ada pertanyaan, siapa kira-kira yang bakal nge-lord? Ya Lunoxnya sendiri. Pasti. Karena dia cepet banget untuk melakukan takedown terhadap Lord. Ya dari awal aja teman-teman bisa lihat sendiri. Damage yang masuk ke arah Lord bisa sampai 2.000-3.000-an. Oke. Itu pun ya masih ada di mid game, apalagi di late game kalau misalkan dia selesai Full dengan item Blood Wings mungkin salah satunya. Eko ya berhasil untuk menekankan, memasukkan secara paksa nih tempo permainan mereka hingga membuat yang paling fatal adalah di mana tadinya untuk Wise sampai nggak punya stack itu loh. Iya itu Itu bener-bener mungkin udah yang paling- titik terendah dari Barat yang gue lihat selama dia menggunakan Barat. paling fatal tapi, kayaknya deh. Tapi gimana cara untuk mendapatkan itu? Itu caranya dengan tidak melakukan clear minion terhadap para 3 lane yang didominasi oleh Eko. Kalau mereka tetap mendorong, kalau mereka tetap melakukan clear Barasnya minion, akan tetap makan. Barasnya akan tetap makan. Dan invasi jungle tetap dilakukan oleh seorang Nah, itu. Kaltizi. Untuk mendapatkan hal itu, sebenarnya mungkin banyak orang yang nggak sadar. Karena terkadang, ini kita ngomongin ranked publik ya. Yap. Aku nggak ngomongin Oke, kompetisi ya. oke. Karena aku nggak pernah di kompetisi. Banyak orang yang belum sadar kalau misalnya lawan Cecilian, lawan Barats itu nggak harus melakukan 3 lane push secara sering. Bersamaan. Secara sering kalau bisa freeze lane-nya buat seorang Cecilian yang nggak punya stack. Minimal buat Barats sekalinya yang dia nggak punya mau, dia pun harus bergerak agak cukup jauh. Iya. set. Ke arah jungle. Nah di jungle Dan itu disergap. iya. Di Karena- jungle disergap. Karena gini, kalau kita ngeliat dari draft ya, dua-duanya kuat banget untuk ngomongin defense di high ground. Ada Sanji dengan Yves-nya, ada juga Haji dengan Farshanya. Jadi kalau misalkan teman-teman Eko mencoba untuk mendobrak masuk, harus ada yang dikorbankan, entah itu flickernya Yawi, flickernya Benny Cutie, dan itu terlalu mahal. Sehingga mau tidak mau bawa keluar aja Wise-nya, biar nanti Oh My Venus itu akan menarik Wise dengan Guided Wing, dan hal tersebut setidaknya mengeluarkan skill secara paksa, membuang skill secara paksa agar teman-teman dari Blacklist tidak memiliki kapasitas untuk teamfight secara maksimal. Betul. Yap, dan yang gue suka juga adalah Yawi. Yawi benar-benar tidak sayang dengan seluruh source yang dia milikin. Iya. Tapi tetap dengan perhitungan ya. Bahkan tadi ada satu momen dia mau pindah ke satu rumput yang berbeda aja untuk bisa sampai ke situ duluan. Udah konsil duluan, Mbak. Ya, dia Nggak buka apa-apa dia konsil. konsil, yang penting dia sampai di situ nggak ketahuan, dia set up duluan, orang nyamperin. Ya, Ya. disitulah titik baliknya. Kalau ada yang nonton di MPL Philippines, Eko itu pernah berpindah ke bus Iya. berlima, Iya, ke bus yang tidak terdeteksi pakai sentry, itu Iya. pakai konsil. iya. Jadi dia pakai bus, pakai konsil, pin ke arah top lane,
busnya dia nggak langsung jalan. Betul. Dia satu bus, abis itu mereka maju ke bus yang di pojok Oke. atas, abis itu melakukan gagging itu FPL Philippines kan, Eko Iya. yang make. Gambaran paling gampang di Indonesia juga ada Geek Farm. Gig Farm. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton, itu Geek Farm pernah melakukan hal yang serupa, yaitu adalah memanfaatkan 4 rumput yang tidak terdeteksi dari Magic Sentry dan mereka melakukan konsil setelah wave minionnya itu secara otomatis Lewat diselesaikan. dulu. Iya. Lewat dulu. Tapi Karena harus disuruh clear dulu secara paksa oleh minionnya sendiri. benar. Kalau misalkan mereka muncul di atas, ya ketahuan dong. Jadi makanya mereka nggak melakukan hal tersebut. Oke, tapi bentar lagi kita juga bakal langsung lihat ada item build yang akan dibahas oleh Profesor KB. Yang dimana 2.500 gold, unggul Blacklist dibayar tunai Profesor. Iya, bahkan berkali-kali lipat. Sempat kita lihat ada sekitar 5 ribuan gapnya, tiba-tiba langsung menuju ke arah 7 ribu. Dan di ending nih Pak Pulung, 11 ribu. Ini udah bukan 10 ribu lagi, udah bukan main asal tabrak lagi. Dan lihat Sanji, dia selesai dengan Glowing Wand. Benny Cutie, dia selesai dengan Divine Glaive. Pemilihan itemnya cukup seimbang. Sanji ingin mendobrak dari depan, sementara Benny Cutie ingin melakukan burst dari belakang. Ini sebuah simfoni item yang menurutku sangat indah sekali kalau misalkan teman-teman paham betul bagaimana pemanfaatan dan pemetaan individual dari Sanji dan juga Benny Cutie. Pembagian tugasnya cukup, Sunford membadani hanya dengan bermodalkan Athena Shield. Bayangkan, dia udah tahu betul kalau Edward tidak akan bisa memberikan dealing damage ketika ada satu Warrior Boots dan juga Dominance Ice karena efek dari attack speednya akan berkurang bagi Edward. Tapi Oheb di sini damage-nya nggak akan masuk secara maksimal. Benar. Karena walaupun ada Holy Crystal, Oheb tidak bisa bertahan dengan lama ketika terkena Chaos Assault. Bayangannya gini aja deh. Harit itu kan punya Shield Absorb. Betul, Esmeralda punya Shield Absorb. betul. Esmeralda bolong nggak kena Lunox? Bolong. Sama. Harit juga kayak gitu. Max HP-nya bakal jadi bonus untuk damage-nya Lunox sendiri ketika Darkening. Itulah kenapa aku bilang Benny Cutie dengan Lunox itu untuk Wise juga. Semakin banyak darah Wise semakin Iya. lezat dan bergiji. Lezat dan Semakin bergizi. lezatos ya. Lezat dan Belum bergizi. tapi kalau kita bandingin dari masing-masing hero sendiri antara Harit dan juga Lunok. Lunok kan jauh lebih auto kan, Iya. auto aim juga kan. Auto aim dan juga kita kalau ngomongin front to back, siapa yang mau membadani dia? Tidak Sementara Lolitanya ada di tangan dari Yawi. Bahkan Lord sendiri ya di saat ada tim yang menggunakan menggunakan Lunox pegel ya Pak. Iya. Lah Lunox. Tapi lagi. itu beda loh kasusnya. Aha. Benny Cutie sangat unggul di early to the mid. Yep. Kalau di arah jungle, dia tuh kayak Lancelot. Oheb menuju ke arah mid to the late game. Dan itu dia yang ditutup sama Eko. Kalau dia nggak main pakai permainan Eko Express, ini 15 menit ke atas, wah. Udah playground-nya Blacklist ya? Akan dibalikan keadaannya oleh tim Blacklist. Makanya kalau kalian sempat nerima file dari aku sempat bilang di sana bahwa di sini Eko pernah mematahkan setup dari Blacklist dan berkali-kali dipatahkan. Tapi kalau udah ngomongin menit ke-18, aku masih belum menemukan cara Eko untuk menyelesaikan atau mematahkan setup dari Blacklist. Kasih tau dong, gue baca file lokasi berapa menit sebelum main port. 7 lah, 7 menit. Tapi langsung cepet, langsung belajar semua. Dan ini Iya. dia, Sanji. MVP by Air Phoenix, Eko Loud, Eko Proud, Sanji Profesor. Gimana menurut Profesor? Eko proud, Eko loud. Eko Proud, Eko Loud. Iya, Proud, Eko collab, loud. Eko Loud, Eko Proud. Kebalik. C, balik. Ya, kenapa Sanji? Mungkin di sini kita sempat melihat bagaimana Sanji yang menjadi sosok umpan ketika di mid lane yang tadi Ranger Mas sempat bilang juga bahwa Sanji tidak terkena efek dari satu buah Feather Airstrike dan ketika ada Void Blast itulah dia penyelamatan dari Sanji dan di follow up sama Yawi dengan efek slow. Jadi itu double slow sih. Dan bisa dibilang walaupun dalam keadaan wings by wings nambahin movement speed. Movement speednya dihilangkan di sana. Diikat burungnya. Makanya dan 5 menit awal ini dominasi mid lane. Sanji bahkan sempat melakukan takedown terhadap solo kill di arah mid lane dan ini merupakan sebuah takedown yang begitu mahal ditambah dengan bagaimana kendali dari Turtle yang tidak pernah mau Sanji lepaskan. Jadi kalau misalkan secara singkat, Sanji ketika dia menggunakan hero high ground, dia akan lebih proaktif untuk hadir di dalam skenario perebutan Turtle. Coba deh ntar game 2, game 3, game 4, game 5 atau bahkan game-game selanjutnya kalau Sanji menggunakan Kadita mungkin ada skenario yang berbeda dari hitmapnya di 5 menit yang awal. Bahkan beberapa kali kita melihat Sanji ini tidak hanya menjadi satu sosok di garda belakang dari teman-teman Eko, tapi juga garda terdepan karena dia beberapa kali menggunakan hero untuk melakukan poking damage dari awal game sehingga memenangkan match up di mid gamenya. Aku baru tahu dia pembangkit listrik ya. Hah? Garda. Gardu. Beda lagi. Gardu. Dan ini dia untuk MVP highlight by Infinix.
Dan mungkin ada beberapa hal yang bakal masuk ke dalam satu buah highlight kita, yaitu adalah ketika kalau nggak salah di menit ke-8 atau menit yang ke-7, aku lupa untuk mencatatnya. Namun itu ada pematahan dari Eko ketika ingin melakukan setup dari Blacklist. Salah satunya adalah dengan all in kepada Oh My Venus dan juga memisahkan untuk skenario teamfight ketika teman-teman dari Blacklist bermain dengan formasi 3-2. Di sini Blacklist membutuhkan sekali Matilda dari Wise-nya. Karena mau bagaimanapun dinosaurus dari barat tidak memiliki efek dash. Dan ketika dinosaurusnya tidak memiliki stack yang maksimal, dealing damage-nya masuk semua. Dan ditambah dengan bagaimana cara endgame dari Eko terlalu kejam, yaitu adalah mematahkan bagaimana setup